Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, bahwasanya kita harus mengetahui yang selama ini kita banyak yang belum tahu. Apa itu? Itu mengenai tentang banyaknya penyakit-penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kita yang memiliki keluhan, bahwa mereka setelah berobat ke dokter itu keluhannya adalah sakit pinggang, sakit lutut, sakit lain sebagainya. Dan setelah diperiksa, kata medis itu adalah eh, penyakit pengapuran, ya. Lalu dia datang ke tabib SHC, ya, setelah kita tangani ternyata adalah itu penyakit yang dikirim atau bahasa kasarnya ya diguna-guna oleh orang-orang yang di sekitar mereka, yang sehingga mereka sakit dan mereka tidak tahu, karena memang kebanyakan sihir atau guna-guna itu sering mereka tidak sadar, ya. Bagaimana cara pertamanya? Biasanya cara pertama kena itu mereka tiba-tiba bangun sudah merasakan keluhan sakit. Nah, ketika bangun terasa ada yang sakit gitu tanpa disadari, leher sakit, kemudian bahu sakit, pinggang sakit, perut sakit, dada sakit. Nah, tanpa disadari itu awal mula penyakitnya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama gitu. Bagaimana caranya? Atau ketika dia sedang beraktivitas tiba-tiba terasa sakit, sedang bergerak atau sedang bekerja tiba-tiba sakit, itu ada juga yang demikian. Nah, tetapi ketika kita mendalami bagaimana tentang pengobatan ini, bagaimana awal-awal mulanya itu mereka sakit. Nah, ini kan tabib SHC ini kan sudah, kalau yang namanya penyakit kiriman itu sudah agak terhitung lagi banyaknya. Artinya kita sudah terjun ke dunia ini dan kita siap untuk menghadapinya, ya. Kita cuma satu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan dan kesehatan kita. Satu saja. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Nah, di sini kebanyakan teman-teman itu sering tidak sadar, ya. Nah, setelah sakit itu dia langsung ke dokter. Padahal kalau yang seperti itu dia harus ke tabib dahulu. Ke tabib dahulu untuk berobat, untuk dilihat gitu, atau sejenis ruqyah. Ruqyah ini bermacam-macam, ya. Tabib SHC ini sebenarnya ruqyah, tapi ruqyah metode versinya masing-masing, ya. Semuanya kesebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu teman-teman, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita yang ketika dia sakit, padahal penyakit itu adalah penyakit kiriman, ya. Mengapa saya sebutkan penyakit kiriman? Ya, di masa sekarang ini kita harus hati-hati. Di akhir zaman, ya, teman-teman, ini akhir zaman ini ilmu tauhid mulai berkembang sebagai penangkal dan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang buruk, ya, celakai orang dari jauh, itu juga sekarang berkembang, merebak di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena memang pasien-pasien tabib SHC ini bukan hanya di satu wilayah atau satu daerah, dari berbagai macam, dan keluhannya pasti sama. Artinya di daerah mana-mana itu sihir guna-guna itu berkembang. Nah, ini perlu kita ketahui, teman-teman, ya. Karena saya terjun di dunia pengobatan. Mengapa? Karena saya melihat banyak pasien-pasien yang hanya ke dokter dan itu tidak disembuhkan. Ada beberapa pasien, ya, itu dia ke dokter sudah 7 bulan, ya, dan dia tidak pernah ke tabib, tidak pernah ke orang pintar tabib, ya. Dia di dokter terus sampai diselang, sampai kuning badannya, ini kuning, ya, perutnya gembung, berbunyi angin-angin di dalam perutnya. Nah, ini di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Lalu saya dipanggil datang ke sana, saya ruqyah, saya obati dengan metode saya, ya. Alhamdulillah tak lama kemudian sehat dia, sampai sekarang masih ada orangnya.
nomor handphonenya masih saya simpan. Itu satu. Ada lagi di rumah sakit yang lainnya ya, karena rumah sakit Pekanbaru ini banyak. Begitu juga setelah berhari-hari ya biarkan ya tidak ada kesembuhan, lalu ditelepon saya oleh anaknya dan saya obati dari jauh. Kirim fotonya, mana orangnya. Setelah dikirim foto, lalu saya obati dengan izin Allah ya, membuang dan mengusir makhluk-makhluk yang sedang menggerogoti di dalam perut ataupun di tubuh pasien tersebut yang ketika itu dia kesakitan, tak ada berhentinya. Setelah kita obati, alhamdulillah ternyata sembuh sampai sekarang. Ini tandanya penyakit hal yang berbau demikian dokter sulit untuk menyembuhkan. Contoh kesurupan, kemudian sakit penyakit kiriman atau penyakit yang dibuat oleh orang. Nah, ini dokter kesulitan. Dia tidak bisa. Dia bisa hanya penyakit fisik. Ya bisa mengobati ya karena dia memang jalurnya, tetapi yang perlu kita ingat bahwa penyakit kiriman ataupun guna-guna atau sihir atau santet itu akan menyebabkan jadi penyakit medis. Nah, bisa diobati oleh obat, dan lain sebagainya, oleh medis. Tetapi nanti suatu saat akan kena lagi begitu terus. Begitu pula. Tetapi kalau diobati oleh tabib, insya Allah akan sembuh dan hilang, kecuali akan dia terkena lagi atau gimana ya, dibuat lagi oleh orang atau begitu kan. Tetapi ketika kita obati, alhamdulillah itu sembuh. Nah, kalau ke dokter dia bisa sembuh juga, tapi nanti akan kambuh lagi karena masih ada makhluknya di dalam ya, makhluk dedemit yang untuk mencelakai orang-orang yang terkena sakit itu. Itu seperti itu dia. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka di era sekarang, di akhir zaman ini teman-teman ya, karena memang di luar logika, di luar nalar ya, dikira di alam yang seperti masa masih ada sih yang namanya sihir guna-guna ya, itu pasti ada orang berbicara seperti itu. Tapi faktanya ya, di mana-mana itu banyak ada yang menjadi penyakit lambung ya, atau disebut dengan perut-perutnya perih ya, saya kurang paham tuh penyakitnya. Yang jelas sakit di lambung ya. asam lambung ya. Padahal lambung itu kalau penyakit biasa itu tidak akan separah itu, cukup minum obat aja sembuh. Tapi ini nyatanya orang yang terkena itu nggak sembuh-sembuh. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kena penyakit seperti itu sulit untuk diobati oleh dokter. Mungkin sembuh sebentar tapi akan kambuh lagi. Makanya perlu tabib. Karena sihir ini ya, jangan kita menganggap sepele. Kalau tidak ke tabib tidak akan bisa. Harus ke tabib. Karena tabib memang jurusannya untuk membuang hal-hal yang seperti itu. Nah, tabib pun kan juga dia menyarankan untuk minum obat supaya dia untuk memulihkan luka-luka dalam dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti mengkesampingkan medis, bukan. Justru medis, kalau sudah nampaknya luka fisik ya harus ke medis. Contohnya untuk mengangkat suatu penyakit itu harus ke medis, harus dioperasi, harus diangkat. Dan itu pun posisinya kalau di posisi tangan, posisi kaki. Kalau di perut mungkin kalau masih bisa dibuang, tapi kalau tidak, dia modelnya berbahaya ya, setelah dibuang pun dia akan sakit, ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu akibatnya memang berat sekali. Penyakit yang seperti itu. Kalau di kaki nggak bisa diobati, dipotong, diamputasi. Nah, setelah saya menangani pasien-pasien ya, ada yang kakinya sakit, ternyata pasien-pasien yang kakinya sakit, yang sampai menjadi tumor, kanker ya, itu awal mulanya ya, mungkin tidak semuanya, tapi yang pernah saya alami dan pernah saya tangani, ternyata ya itu adalah dikirim oleh orang, digerogoti, masuk dedemit ke dalam, digerogoti, membesar menjadi kanker tulang, membesar dan menggelembung, kanker menjadi besar, kemudian dagingnya menjadi besar, pembengkakan. Itulah yang terjadi. Dan banyak lainnya. Ada yang kanker otak, ada yang kanker payudara dan lain sebagainya. Nah, ini
setelah beberapa pasien yang ditangani oleh tabib saji, ternyata ada juga kanker payudara, kanker rahim, itu penyakit kiriman. Cuman teman-teman saudara-saudaraku belum paham tentang ini, sehingga mana ada lagi di zaman sekarang model-model seperti itu. Jangan coba-coba. Justru di akhir zaman ini semakin merebak lagi. Ilmu-ilmu hitam tuh menjalar di mana-mana. Maka kita harus waspada ya. Jangan sampai kita lengah untuk mengobatinya ya teman-teman ya. Tapi saja insya Allah bisa mengobati dari jauh ya. Sudah banyak pasien-pasiennya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian.